Tengok saya video dia. Dia tak turun daripada helikopter tu. Dia kata duduk rendah sikit, dia buang makanan. La ilaha illallah. Kalau cuma masyarakat sipil, orang awam yang membahas tentang Aceh, ya, yang menjadi batu api yang melaga-lagakan, yang memanas-manaskan Aceh, mungkin saya masih bisa terima. Mungkin dia kurang pendidikan. Tapi sekelas seorang ustaz di Malaysia, ustaz semut di seberang laut, ustaz nampak. Tapi gajah di pelupuk mata, ustaz tak nampak. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Yap, sebuah video seorang ustadz asal Malaysia yang membahas soal bantuan di Aceh yang sok mau menjadi pahlawan di situasi bencana Aceh. Dalam video-videonya, pembahasannya dari ustadz Malaysia ini dinilai banyak netizen terlalu tendensius, seolah-olah menggiring opini bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia khususnya Aceh tidak becus mengelola bantuan. Alih-alih memberi sudut pandang yang menenangkan, isi ceramahnya justru terkesan menyudutkan dan membuka luka lama di tengah situasi yang sensitif. Yang bikin makin muak, ternyata ini bukan sekali dua kali. Ustadz yang sama diketahui sering mengunggah video dengan tema serupa, terus mengangkat polemik bantuan Aceh dengan narasi yang dinilai netizen Indonesia lebih condong ke arah menghasut. Banyak yang menilai pembahasan itu tidak berimbang, penuh asumsi, dan hanya berdasar video di sosial media saja, tapi tidak tahu kondisi di lapangan sebenarnya. Akibatnya reaksi netizen Indonesia pun keras menilai apa yang disampaikan Ustadz Malaysia ini bisa menjadi batu api di situasi yang masih panas. Sama dengan doktor-doktor daripada Malaysia untuk merawat orang-orang di Aceh. Itunya orang Aceh sangat berterima kasih. Turun helikopter, kan, pergi peluk orang yang hantar makanan tu. Sebab apa? Sebab tempat mereka sendiri bila nak hantar makanan, dia tak turun. Saya tengok video dia. Dia tak turun daripada helikopter tu. Dia kata duduk rendah sikit, dia buang makanan. La ilaha illallah. Habis beras Indomie semua tu hancur. Jadi orang terpaksa kutip beras lah di tanah tu. Punya hina. Ini menimbulkan kemarahan rakyat Aceh lah. Itu satu perhinaan. Kenapa tak turun? Sebab kawasan lapang. Helikopter boleh turun. Tak turun. Dia buang lah. Habis Indomie semua pecah. Kan? Tapi orang Malaysia, saya tengok semalam, turun dan bagi elok-elok. Jadi makanan tak pecah lah. Dan memang Gubernur Aceh mengucapkan jutaan terima kasih kepada orang Malaysia. Dan banyaklah video-video yang dipost oleh orang Aceh mengucapkan terima kasih kepada orang Malaysia. Itulah unggahan video dari Ustadz Malaysia yang lantas membuat netizen Indonesia geram. Netizen pun mengingatkan, sebagai seorang ustadz seharusnya yang dikedepankan adalah adab dan kebijaksanaan, menjadi penyejuk, apalagi saat membahas urusan negara lain. Campur tangan dengan nada menghakimi di situasi sensitif justru dianggap tidak pantas dan memicu kemarahan. Bukannya membawa pesan damai, sikap seperti ini malah dinilai menjadi batu api di negeri orang. Orang terpaksa kutip beras lah di tanah tu. Punya hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya state video Ustaz. Ustaz, kalau cuma masyarakat sipil, orang awam yang membahas tentang Aceh, ya, yang menjadi batu api yang melaga-lagakan, yang memanas-manaskan Aceh, mungkin saya masih bisa terima. Mungkin dia kurang pendidikan. Tapi sekelas seorang ustaz di Malaysia, jujur saya katakan, saya pertanyakan, apakah betul dia ni seorang ustaz? Ya, secara hukum, secara tata negara, Aceh masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tak habis fikir mengapa netizen Malaysia begitu menjadi batu api, begitu memanas-manaskan suasana. Inikah Islam yang diajarkan di Malaysia? Lebih suka perpecahan daripada keharmonisan.
Kalau Ustaz cuma menengok dari video yang beredar di TikTok, seharusnya seorang Ustaz lebih berpikiran jernih. Seorang Ustaz seharusnya mendinginkan suasana, bukan menjadi batu api. Saya pertanyakan, inikah Islam yang diajarkan di Malaysia? Lebih memilih untuk perpecahan. Ada beberapa buah video tentang Aceh yang Ustaz bahas. Apakah itu tentang penebangan hutannya? Bahkan Ustaz katakan mu'alim yang dulu adalah GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Saya cakap Ustaz semut di seberang laut Ustaz nampak, tapi gajah di pelupuk mata Ustaz tak nampak. Saya cuba cek fiti daripada Ustaz. Satu pun Ustaz tidak ada membahas tentang perbuatan warga negara Malaysia sebanyak 201, sebanyak 201 orang yang tertangkap di Malaysia yang berkelakuan seperti umat Nabi Lut alaihissalam. Ustaz lebih memilih membahas Aceh. Minta maaf ini, ajarkan amal ma'ruf nahi mungkar. Sudah sebaik apakah negara kita? Apakah betul tindakan itu? Ais krim batang. Bahkan pelakunya pun bisa lepas. Apakah Ustaz berani bahas itu? Yang hebatnya, Ustaz membahas tentang Aceh. Semut seberang laut Ustaz nampak. Gajah depan biji mata Ustaz tak nampak. Inikah kelas daripada Ustaz yang ada di sana? Lebih memilih membahas negara orang lain tanpa memikirkan apa yang kita cakapkan. Kita cuma menengok dari video yang ada dan kita tidak berada di situ. Kita tak tahu kenapa orang bisa lakukan itu. Kita tak nampak langsung. Ustaz, dalam jasad manusia ada segumpal darah. Kalau darah itu baik, maka otak itu, perlakuan-kelakuan kita akan baik dia. Tapi kalau darah itu buruk, busuk, maka busuk dan buruklah jadinya. Kalau masyarakat awam, saya bisa maklum membahas tentang Aceh dan juga GAM. Tapi sekelas Ustaz dalam keadaan yang sekarang ini di Indonesia, belajarlah untuk dewasa bersosial media. Jangan kita siramkan minyak dekat api yang sedang hidup. Jadilah kita penyejuk. Siramkan air supaya api itu mati. Sedih tengoknya Ustaz. Sekelas Ustaz membahas tentang itu. Apakah semua di Malaysia macam itu? Lagi bagus Ustaz ajarkan amal ma'ruf nahi mungkar.
Subhanallah Ustaz. Banyaklah Ustaz beristighfar daripada dunia ini Ustaz fikirkan. Subhanallah. Astaghfirullahalazim. Jujur, kalau orang awam aku tak layan. Tapi sekelas Ustaz membahas ini, aku tak habis fikir. Assalamualaikum. Apa yang disampaikan Ustadz tersebut bukannya menjadi penyejuk, malah seperti menuang bensin ke api. Di saat masyarakat Aceh dan Indonesia sedang berusaha bangkit dan saling membantu, narasi semacam itu justru berpotensi memecah suasana dan memancing emosi. Tak sedikit yang menyebut ceramah tersebut lebih terasa sebagai provokasi daripada nasihat keagamaan. Pada akhirnya, pembahasan Ustadz Malaysia tersebut tidak lebih dari rangkaian narasi hasutan dan provokasi yang menyesatkan. Yang diserang bukan idenya secara sehat, melainkan opini sepihak yang terus digiring untuk mendiskreditkan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Konten seperti ini bukan hanya tidak membantu tapi juga merusak suasana dan memperkeruh keadaan. Karena itu, menurut netizen Indonesia, narasi provokatif semacam ini wajib dikonter dengan fakta, akal sehat, dan sikap tegas bukan untuk memperpanjang konflik, tapi agar ruang publik tidak dikuasai oleh celotehan yang memecah belah dan jauh dari nilai adab yang seharusnya dijunjung.